ekonomi melalui koperasi dipandang Bung Hatta sebagai jalan tengah yang ini sangat cocok dengan karakteristik bangsa. Tidak sangat eksploitatif seperti kapitalisme, tidak juga tunduk patuh terhadap kaum borjuis atau kaum pemilik tanah yang kadang-kadang itu sangat kooptatif gitu, sangat otoriter atau sangat tidak menerima pandangan-pandangan secara demokratis. Beras yang sebetulnya ini beras biasa, kemudian tiba-tiba dikasih cap ini beras premium, ini lagi-lagi hanya bisa dilakukan jika penguasaan terhadap distribusinya, pengelolaannya itu hanya dilakukan oleh segelintir orang. Dan inilah yang sebetulnya diharapkan Prabowo untuk segera diatasi. Inilah yang disebut Prabowo Subianto sebagai kelompok-kelompok serakah nomik itu. Dari narasi yang sudah banyak beredar, nanti koperasi-koperasi ini akan memiliki fasilitas pinjaman dari bank-bank dalam kelompok himbara yang nilainya 2-3,5 miliar. Ini akan punya potensi kuat untuk gagal bayar. Bahkan Tempo itu menyebut adanya prediksi potensi gagal bayar hingga 100 triliun. Saya lagi-lagi bersyukur bahwa mitigasi-mitigasi semacam ini dikeluarkan di awal-awal. Tentu hal ini akan menjadi konsentrasi serius bagi pemerintah. Dalam impresnya itu yang bertanggung jawab, kalau nggak salah sampai ada 18 kementerian yang akan dilibatkan. Saat ini kita merdeka dari penjajah. Ya, Pak Prabowo kemudian menggarisbawahi total bahwa kemerdekaan sesungguhnya adalah ketika kita semua mengalami kemerdekaan secara ekonomi. Rakyat harus bisa makan dan hidup layak, bukan sekedar merdeka secara nama itu. Terima kasih telah berkenan singgah di channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyimak! Berkolaborasi dengan semua kepala desa di seluruh Indonesia akan bersama saya. Mari kita tegakkan kebenaran dan keadilan. Kita tegakkan kepentingan bangsa dan rakyat di atas segala kepentingan lain. Penggiling padi adalah cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kalau penggiling padi tidak mau tertib, tidak mau patuh kepada kepentingan negara, ya saya gunakan sumber hukum ini, saya katakan saya akan sita penggiling-penggilingan padi itu. Saya akan sita dan akan saya serahkan kepada koperasi untuk dijalankan. Dapat laporan satu penggilingan padi untung tiap panen 2 triliun per bulan. Sudah kita terpikirkan begitu saya keluarkan niat ini, harga langsung naik lagi. Mereka langsung beli 6.500. Dapat laporan lagi, Pak. Harga 6.500 sudah, Pak. Harga dasar. Tapi beli jualnya permainan lagi. Beras biasa dibungkus, dikasih stempel beras premium, dijual Rp5.000 di atas harga eceran tertinggi. Saudara-saudara, ini kan penipuan. Ini adalah pidana. Saya minta Jaksa Agung sama Kapolri usut dan tindak. Dan saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia, kerugian oleh bangsa Indonesia, kerugian oleh rakyat Indonesia adalah 100 triliun tiap tahun. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Koperasi Merah Putih secara nasional pada Senin 21 Juli 2025. Jumlah yang telah terbentuk kelembagaannya dan diresmikan saat ini sebanyak 80.081 koperasi.
Kemudian pemirsa, salah satu hal yang diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam peluncuran Koperasi Desa Merah Putih terkait dengan bagaimana rekam jejak gerakan koperasi yang hampir selalu gagal karena faktor korupsi. Sebenarnya apa yang dimaksud di balik pernyataan-pernyataan Presiden itu? Dan sebenarnya apa ambisi besar dari Presiden dari membentuk Koperasi Desa Merah Putih? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita, yaitu Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, kembali bertemu lagi, bagaimana kabar Bang? Alhamdulillah sudah mulai bugar Mas Andi. Alhamdulillah. Bang Ab, melihat dari peresmian yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, salah satu ambisi besar dari Presiden adalah membentuk Koperasi Desa Merah Putih. Kalau melihat Bang Ab, dari pembentukan ini dan kemudian pidato Presiden kemarin banyak menyenggol sejumlah pihak yang sekiranya Presiden menilai kalau banyak yang ingin menjegal. Kalau dari peresmian ini dulu Bang Ab, bagaimana melihatnya? Baik Mas Andi, melihat apa yang dilakukan Pak Prabowo dalam peluncuran Koperasi Merah Putih, memang kalau kita lihat secara luas ini adalah program yang menurut saya memang skalanya sangat besar, di mana 80.081 kalau nggak salah diluncurkan dalam waktu serentak. Ini dasar kebijakannya berdasarkan Impres nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Kopdes kelurahan dan kelurahan Merah Putih itu. Ini memang sebuah program sangat populis yang kemudian skalanya sangat besar, dan kalau kita rujuk dari apa yang dikemukakan Pak Prabowo, optimisme dari peluncuran kemarin terlihat, meskipun kita tahu banyak kritik-kritik yang kemudian masih mengikuti upaya program ini karena kesangsian terhadap keberhasilan pelaksanaan pembentukan Koperasi Merah Putih ini. Namun di luar itu Mas Andi, ya, apa yang dilakukan Pak Prabowo dengan konsepsi besar, lagi-lagi saya punya catatan yang relatif sama dengan beberapa diskusi kita yang telah banyak kita lakukan. Pak Prabowo memang sejak dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia selalu menempatkan diri beliau berada di sisi masyarakat piramida bawah, di mana semua program yang sekarang digelontorkan dan bahkan program utamanya makan bergizi gratis yang saat ini sudah berjalan dan telah banyak dikemukakan oleh Pak Prabowo, cukup relatif oke dalam pelaksanaannya, meskipun di perjalanan banyak 1-2 persoalan yang kemudian mengiringi. Akan tetapi secara akumulasi jumlah anak yang kemudian mendapatkan asupan makan bergizi gratis dari program makan bergizi ini telah mencapai puluhan juta, dan ini menjadi jawaban penting terkait dengan kesangsian yang selama ini banyak dipertanyakan. Akan tetapi dengan political will yang dimiliki Prabowo Subianto, akhirnya makan bergizi gratis ini tentu berdampak pada perbaikan gizi anak-anak yang memang punya tradisi tidak melakukan sarapan ketika berangkat sekolah, tidak punya tradisi memiliki menu sehat makanan sehari-hari, dan ini semua ternyata puluhan ribu anak sudah mendapatkan manfaat dari program ini. Nah, sekarang Pak Prabowo bergerak ke Koperasi Merah Putih, di mana sebagaimana telah kita dengarkan dari pidato Pak Prabowo, ini semua dilakukan untuk memperkuat mereka-mereka yang berekonomi lemah. Negara hadir untuk mengupayakan agar masyarakat-masyarakat dengan ekonomi lemah ini nanti bisa dijinjing dan dijunjung agar terlibat aktif dalam proses ekonomi sehingga taraf hidup ekonomi mereka bisa sedikit terangkat. Dan ini sebetulnya suatu ide yang sangat populis, yang sangat progresif, dan dengan skala yang sangat besar. Mungkin bisa kita istilah dengan bahasa yang cukup ambisius, akan tetapi apakah ini bisa dilakukan, mungkin nanti kita tinggal tunggu waktu pelaksanaannya, karena ini baru diresmikan. Tentu banyak hal yang memunculkan keraguan apakah kemudian nanti Prabowo Subianto bisa mengawal ini sehingga cita-cita yang diwujudkan bisa tercapai dan terlaksana, Mas Adi.
Bang Ab, kalau menilai dari beberapa program, tadi juga Bang Ab sempat menjabarkan bagaimana program makan bergizi gratis ini juga salah satu program yang sangat cukup populis bagi Presiden Prabowo Subianto. Kemudian ada lagi sebelum dari Koperasi Desa, ada Sekolah Rakyat, Bang Ab. Ini kan 3 program ini cukup mengambil dana APBN yang begitu banyak, kebutuhannya cukup banyak. Salah satunya Koperasi Desa saja untuk modal awal saya 400 triliun seperti itu. Nah, melihat dari statement dari Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan kalau Bu Sri Mulyani ini juga pusing kalau dipanggil oleh Presiden gitu. Nah, sebenarnya seberapa kuat sih Bang Ab dari segi anggaran negara kita ini untuk bagaimana menjalankan segala program yang dinilai oleh Presiden Prabowo Subianto ini program-program yang cukup populis, karena kan program populis juga pasti membutuhkan anggaran yang cukup besar, Bang Ab. Betul Mas Andi, saya setuju sekali bahwa program-program populis itu di sisi lain akan sangat membutuhkan anggaran pembiayaan yang juga begitu besar. Kita lihat makan bergizi gratis sebagai Mas Andi nukil tadi, itu juga ratusan triliun dibutuhkan. Kemudian belum lagi nanti ini untuk Koperasi Merah Putih yang anggaran akumulatifnya nanti sekitar 300 sampai 400 triliun. Kemudian program sekolah rakyat atau sekolah kebangsaan yang saat ini belum diluncurkan, tapi portofolionya sudah mulai dibikin atau prototipenya sudah mulai dibikin oleh Prabowo Subianto. Tentu ini akan membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Namun di saat bersamaan saya menjadi cukup optimis Mas Andi ya, karena jika memang hanya melihat struktur APBN kita yang cuma 3.300 atau 3.400 sampai 3.600 ini, tentu dengan biaya ambisius Pak Prabowo atau program-program ambisius Pak Prabowo yang selalu berada di sisi piramida masyarakat bawah yang juga membutuhkan biaya besar, tentu sepertinya kalau kita hanya merujuk pada APBN ANSI, ini semua pasti akan disangsikan. Kenapa? Dari 100% anggaran postur APBN kita, sepertiganya sudah bikin untuk biaya rutin, yaitu biaya gaji PNS dan lain-lainnya. Kemudian sepertiganya lagi adalah dibuat untuk belanja negara, begitu kan. Praktis Pak Prabowo memiliki postur anggaran yang cukup cuma sepertiganya. Berarti dari 3.600 berarti enggak lebih dari 1.200 M. Padahal misalnya kalau itu nanti hanya dipakai untuk makan bergizi gratis 400 triliun, kemudian dipakai nanti untuk Koperasi Merah Putih 400 triliun, tentu ini sangat tidak memadai. Namun saya melihat upaya untuk mengatasi ini semua, selalu Pak Prabowo mengingatkan kita bahwa kita itu adalah negara yang besar. Negara dengan potensi uang melimpah, sumber daya melimpah, dan sebetulnya juga dengan sektor-sektor resources yang saat ini belum digali juga melimpah, gitu Mas Andi. Makanya kemudian dalam waktu bersamaan, meskipun Pak Prabowo mengatakan Menteri Keuangan akan pusing ketika disebut namanya, tapi dalam waktu bersamaan tolong Pak Prabowo dalam sambutan Koperasi Merah Putih itu juga mengatakan bahwa saat ini kalau saya istilahkan kebocoran, meminjam istilah Pak Prabowo kampanye sejak pemilu 2009 gitu ya, ini selalu terus terjadi. Pak Prabowo menukil salah satu contoh kasus yang paling sederhana Mas Andi. Misalnya Pak Prabowo mengambil contoh penggilingan padi. Ternyata penggilingan padi ini di desa-desa itu, di mana mereka yang memiliki modal-modal besar, meraup keuntungan ratusan triliun tiap bulan. Dan itu kalau kemudian dikalikan setahun sama Pak Prabowo, nilainya hampir 1.000 triliun. Ini kadang-kadang juga membuat kita semua tercengang. Nah, saya melihat Pak Prabowo cukup kreatif melihat persoalan ini, maka tantangan terberat untuk kemudian kita yang memiliki sumber daya besar, keberanian dari seorang pemimpin untuk kemudian melawan kapitalis atau pemodal-pemodal besar ini yang kerap kali memanfaatkan para masyarakat dengan ekonomi lemah dengan berlebihan. Maka kemudian Pak Prabowo memerintahkan Kejaksaan dan Kapolri untuk segera melakukan upaya pengusutan terhadap hal-hal yang semacam ini. Di saat bersamaan Pak Prabowo menyebut nama Sri Mulyani, di situ pula kemudian Pak Prabowo diiringi dengan kalimat Kapolri, Kejaksaan, tolong kemudian tindak mereka-mereka yang saat ini berlaku nakal.
Nah, akhirnya di sini Pak Prabowo terlihat betul bagaimana sisi berdiri di tengah apa namanya ya perdebatan apakah kalangan elit yang akan diperjuangkan atau kalangan masyarakat bawah yang diperjuangkan. Dan Pak Prabowo kemudian kalau kita lihat dari gestur pesan yang diungkapkan, Pak Prabowo lebih memilih ada di kalangan piramida bawah. Kapolri, Kejaksaan, segera cari yang begitu-begitu, yang kemudian ini nanti dananya akan cukup baik. Pak Prabowo kemudian memberikan analogi dari yang kemudian dinikmati oleh pemodal-pemodal besar dalam penggilingan padi saja, itu 100% sekolah di Indonesia akan bisa diperbaiki oleh Pak Prabowo. Nah, kemudian kalimatnya, kalau yang begini-begini nggak segera ditindak, ini akan terus merugikan kita. Pertanyaannya, pemimpinnya berani atau tidak? Pak Prabowo kemudian menggarisbawahi, kalau saya berani, saya akan melakukan itu karena usia kita tidak panjang lagi hidup di dunia ini, kita akan membuat legasi, kalau saya bahasakan ulang, Pak Prabowo akan ingin membuat cerita bahwa di sisa kehidupannya yang menurut beliau tidak panjang lagi ini harus didedikasikan untuk masyarakat secara luas, khususnya mereka yang berada di piramida bawah. Nah, dari konsepsi yang kemudian saya baca melalui pidato Prabowo Subianto saat pembukaan apa namanya Koperasi Merah Putih atau peluncuran Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia ini, Pak Prabowo punya satu hal, komitmen kuat dan berani menghadapi risiko apapun saat kemudian sisi kebijakannya selalu ada di piramida bawah. Nah, ini saya lihat memberikan optimisme bahwa memang postur APBN kita kalau kita hitung secara matematis yang saat ini ada tidak memenuhi, tapi Pak Prabowo sepertinya cukup kreatif untuk mencari rute-rute pembiayaan yang lain. Dan bersama itu pula kita tahu KUD ini Koperasi Merah Putih ini juga nanti akan melibatkan bank-bank himbara atau himpunan bank punya negara gitu. Ada di sana ada BNI, ada Mandiri, kemudian ada BTN, di mana itu nanti akan akumulatif memberikan pembiayaan, bahkan akan berani memberikan kredit sampai 3 sampai 2 sampai 3,5 miliar untuk dikelola oleh koperasi-koperasi ini. Tentu hal-hal yang semacam ini sebagai indikator awal bahwa Pak Prabowo serius untuk melakukan ini, dan seandainya ada keraguan itu saya juga masih cukup memahami, tapi ada baiknya kita berikan waktu selama 2 tahun ke depan untuk melihat dan bisa mengkritisi apakah optimisme Pak Prabowo dalam melakukan program Koperasi Merah Putih ini betul-betul sesuai dengan harapan, ataukah memang hanya mengulang sejarah lama di mana koperasi yang dibangun pada era Orde Baru hanya sebuah koperasi dengan papan nama, ada secara legal tapi tidak pernah terlaksana secara nyata untuk memberikan keuntungan bagi ekonomi desa. Bang Ap, ini kan kalau melihat konsepsi dari Koperasi Desa Merah Putih ini sebenarnya kan untuk mengoptimalkan dana desa yang sudah ada. Jadi kalau melihat dari produktivitas desa saat ini sebelum adanya Koperasi Desa Merah Putih ini, Bang Ap melihatnya seperti apa? Kemudian kalau konsepsi dari Koperasi Desa Merah Putih ini adalah untuk menggerakkan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan nasional. Seberapa efektif Bang Ap Koperasi Desa Merah Putih ini? Seandainya konsepsi ini berjalan dengan lurus, Mas Andi, ya, kita tahu bahwa koperasi di beberapa wilayah memang menunjukkan sinyal baik untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kemudian Pak Prabowo sendiri terkait dengan pertanyaan Mas Andi ini kan tinggal memfollow up dana desa yang sudah hampir 1 miliar per desa, yang itu sudah digelontorkan selama 10 tahun, dan hingga detik ini memang banyak kasus yang akhirnya tidak terkelola dengan baik. Memang ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi kita ketika memberikan pembiayaan terhadap desa yang kemudian tidak diiringi dengan pembinaan, pendidikan, setelah penelitian yang memadai. Itu kenapa banyak kasus yang akhirnya kepala desa atau kepala kelurahan itu berujung di penjara begitu karena melakukan korupsi terhadap dana-dana yang sebetulnya ditujukan untuk memberikan keleluasaan terhadap desa melakukan pembangunan sesuai dengan
kekhasannya masing-masing, akan tetapi berbagai macam oknum memanfaatkan ini untuk kepentingan pribadi. Nah, memang kalau kita lagi-lagi merujuk pada pidato Pak Prabowo pada saat pembukaan atau saat pidato sambutan pembukaan atau peluncuran Koperasi Merah Putih ini, bahwa pendanaan ini nanti kan akan dilakukan melalui apa yang sudah dianggarkan selama 10 tahun terakhir, yaitu memakai dana desa, yang saat ini sudah hampir 1 M diberikan setiap tahun ke desa. Itu nanti akan menjadi langkah awal. Dalam konteks Koperasi Merah Putih, itu akan dijadikan langkah awal sebagai pendanaan untuk legal formal di masing-masing desa, di mana legal formal ini nanti akan di follow up dengan apa namanya, kalau saya lihat rute di Menkop itu nanti akan ada apa namanya, musyawarah desa, kemudian memilih pengurus, kemudian nanti legal formalnya itu nanti Koperasi Merah Putih, kemudian diikuti dengan nama desa masing-masing gitu. Ini akan dilakukan, salah satu pendanaan dana desa akan diarahkan ke sana. Nah, bagaimana cara untuk memulai, misalnya koperasi ini akan menjalankan tugasnya, memberikan simpan pinjam dan lain-lainnya. Kemudian pemerintah nanti akan mensinergiskan dengan bank-bank yang saat ini menjadi sokok guru utama negara, di mana nanti bank-bank ini, misalnya Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, dan beberapa lembaga keuangan yang lain akan memberikan fasilitas pinjaman yang nanti pagunya itu ditetapkan sampai 3,5 miliar dari masing-masing koperasi. Tentu ini adalah sesuatu yang cukup memungkinkan agar kemudian koperasi ini bisa langsung bergerak. Nah, persoalan utama yang akan kemudian mengikuti adalah kepercayaan terhadap desa atau koperasi ini dalam mengelola keuangannya. Nah, inilah yang sebetulnya banyak kritik mengarah dengan kerentanan yang biasa terjadi merujuk peristiwa-peristiwa koperasi masa lalu. Banyak kemudian yang tidak mampu untuk memegang amanah secara penuh, sehingga koperasi tinggal sebagai papan nama. Koperasi papan namanya ada, akan tetapi kemudian aktivitas untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi tertinggal. Bahkan lebih jauh, Pak Prabowo kemudian menukil sebuah kasus yang terjadi di Orde Baru, misalnya, bahwa waktu itu Pak Harto sudah cukup bersemangat untuk membuat koperasi unit desa. Akhirnya karena pengelolaan yang tidak amanah, kemudian integritasnya dipertanyakan, Pak Prabowo akhirnya menukil akronim yang agak cukup negatif. Jangan sampai nanti kemudian KUD ini akronimnya berubah menjadi ketua untung duluan. Nah, ini kan sebetulnya hasil mitigasi yang sudah dilakukan lebih awal oleh Prabowo Subianto. Nah, kembali terkait pembiayaan, sebetulnya saya lihat secara skema utuh dan skema makro, hal ini sangat mungkin untuk dilakukan. Dana desa saat ini 1 miliar 1 tahun sudah digelontorkan selama 10 tahun terakhir. Tinggal yang paling dibutuhkan adalah bagaimana koperasi-koperasi ini akan berjalan, di mana Pak Prabowo sudah mengatakan setiap koperasi nanti akan ada satu pick up, satu truk, atau motor yang pakai gerobak. Itu apa tujuannya? Sederhana, memperlancar supply chain gitu, mata rantai untuk distribusi, agar hasil tani, hasil bumi, atau hasil produksi dari masyarakat yang ada di desa tidak kemudian terbengkalai untuk didistribusikan atau dipasarkan. Maka Pak Prabowo akan memfasilitasi satu truk atau satu pickup yang bisa dipakai untuk apapun, tergantung nanti kebijakan dari masing-masing koperasi. Nah, hal-hal yang semacam ini sebetulnya secara makro saya lihat konsepsinya cukup memadai, Mas Andi. Pembiayaan juga, dari mana nanti kredit-kredit awal akan diperoleh? Dari Bank Himbara, himpunan bank milik negara yang sudah saya sebut tadi, ada BNI, Mandiri, kemudian BTN, kemudian lembaga-lembaga keuangan yang lain yang pagunya sampai 3,5 miliar. Tentu ini akan menjadi nafas baru. Nah, yang menjadi kritik adalah apakah kemudian koperasi-koperasi ini nanti akan amanah dan bisa menjadikan ini sebagai peluang pemberdayaan. Nah, itu yang kemudian perlu dimitigasi lebih awal, dan perlu adanya pendampingan, pelatihan yang saya lihat rutenya akan melibatkan semua sektor. Saya berharap ini bisa sesuai rencana
di awal-awal saya yakin sebagaimana program makan bergizi gratis akan ada dinamika, akan ada kekurangan di sana sini, akan tetapi ada baiknya kita memberikan waktu setahun atau 2 tahun ke depan untuk kemudian bisa mengevaluasi program ini apakah berjalan sesuai rencana ataukah memang melenceng dari tujuan awal. Baik Bang Ab. Ini kan kalau melihat dari pidato Presiden Prabowo Subianto ini banyak sejumlah keresahan yang disampaikan, mulai dari bagaimana para pelaku atau oknum yang meraup keuntungan bahkan hingga 1 triliun dalam waktu sebulan keuntungannya. Ini kan disampaikan oleh Presiden Prabowo cukup gamblang di sana. Kemudian juga Pak Presiden juga menyampaikan dan meminta kalau para penegak hukum untuk unjuk gigi di peresmian Koperasi Desa Merah Putih ini. Nah Bang Ab, yang menjadi sorotan adalah bagaimana penyampaian pidato Presiden pada saat peresmian Koperasi Desa Merah Putih. Banyak hal yang disampaikan Presiden, kalau saya melihatnya berbagai keresahan Presiden gitu. Salah satunya adalah meminta agar para penegak hukum ini unjuk gigi seperti itu. Karena ngambil background dari bagaimana pelaku-pelaku atau oknum-oknum yang meraup keuntungan 1 triliun dalam sebulan di desa-desa ini kan cukup merugikan negara seperti itu. Nah kalau melihat Bang Ab, dari pidato Presiden kemarin, apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo Bang Ab? Ya, kalau kita merujuk apa yang disampaikan Pak Prabowo dengan gayanya yang cukup khas, sangat paham konsepsi apa yang ingin dibicarakan, kemudian kita tahu bahwa Pak Prabowo dalam menyampaikan ini, kita lihat sangat memahami betul gitu. Jadi tidak hanya membaca teks, persoalan substansinya betul-betul beliau pahami, dan ya saya sangat tidak heran karena beliau ini adalah sosok yang secara intelektual mapan, secara pergaulan juga cukup memadai, dan secara teman diskusi juga cukup mumpuni gitu. Jadi dengan gaya Pak Prabowo yang khas, yang autentik, tidak dibuat-buat, pemahaman yang cukup dalam terkait substansi apa yang beliau bahas itu cukup tercermin. Nah, dari kemampuan beliau memahami substansi, saya meringkas ya Mas Andi, ada 4 hal penting yang dikemukakan Pak Prabowo yang kemudian ini akan saya jadikan backbone rujukan untuk analisis selanjutnya nanti dalam diskusi kita kali ini. Nomor 1, Pak Prabowo mengutip tentang analogi lidi. Ini adalah bentuk dari upaya Pak Prabowo memberikan semangat bahwa lidi kalau satu mudah patah, tidak akan berarti apa-apa, paling besar bisa dijadikan tusuk gigi. Akan tetapi kalau kemudian ini bisa dirangkai, kata Pak Prabowo, 100.000, maka ini akan menjadi kekuatan besar. Nah, analogi gigi ini kemudian dianalogikan oleh Pak Prabowo dalam konteks koperasi gitu yang saya catat. Kemudian inti dari utama bahwa lidi 1 itu cukup lemah gitu, bahwa cukup lemah, kita gampang patahin, tapi kalau ini kemudian bergerombol atau berkumpul atau berkoalisi atau melakukan aliansi, ini akan menjadi kekuatan yang sangat besar. Nah, inilah cita-cita besar Pak Prabowo yang saat ini ekonomi lemah selalu ditindas, bergabunglah. Dari mana harus bergabung? Koperasi. Karena koperasi ini syarat utamanya adalah harus bergabung secara sukarela, Mas Andi. Mereka harus menjadi anggota sukarela, dananya dari bareng-bareng. Mungkin Pak Prabowo melalui negara saat ini hanya membantu mereka dalam konteks administratif, tapi kemudian sebetulnya koperasi pada intinya adalah kesukarelaan. Dana dikumpulkan bareng-bareng, yang ini nantinya kemudian nanti akan didistribusikan secara proporsional terhadap mereka yang memiliki kerutinan dalam meminjam, memiliki kerutinan dalam melakukan pemberdayaan ekonomi, maka nanti sisa hasil usaha di akhir tahun bisa dibagi secara proporsional dengan keadilan partisipasi gitu. Nah, Pak Prabowo kemudian menukil lidi sebagai analogi utama. Nomor 2, Pak Prabowo menekankan betul tentang kemerdekaan ekonomi dan kedaulatan rakyat. Kemerdekaan bagi Pak Prabowo kemarin dimaknai sebagai kemerdekaan sesungguhnya adalah kemerdekaan ekonomi. Saat ini kita merdeka dari penjajah, ya. Tapi apakah kita merdeka secara ekonomi? Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan besar. Pak Prabowo kemudian menggarisbawahi total bahwa kemerdekaan sesungguhnya adalah ketika kita semua telah mengalami kemerdekaan secara
ekonomi. Ini digarisbawahi betul oleh Prabowo Subianto. Rakyat harus bisa makan dan hidup layak, bukan sekedar merdeka secara nama. Itu kalimat Pak Prabowo. Kemudian dalam kemerdekaan ekonomi ini Pak Prabowo juga menukil tuh bahwa saat ini kita waktunya melawan mereka-mereka pemilik modal besar, pemilik kapital-kapital besar yang kemudian Pak Prabowo menukil sebagaimana Mas Andi bilang tadi, penggilingan padi aja 1 bulan 1 triliun, ini kan kemudian kalau dalam setahun udah 12 triliun. Itu dengan cara yang cukup sarkas dilakukan. Bahkan kadang-kadang Pak Prabowo sendiri mendapatkan laporan dan itu disampaikan. Petani memang sengaja harganya dibuat jatuh dan sebelum menanam pun petani-petani ini sudah dibeli bahan panennya bahkan sebelum dia melakukan penanaman. Yang kalau kita istilahkan dalam dunia pertanian yang kerap kali kita dengar itu ijon gitu Mas Andi. Jadi komoditasnya belum ditanam tapi nanti harga untuk hasil panennya sudah ditentukan sebelum itu ditanam. Nah, itu biasanya dilakukan pada saat harga-harga pertanian itu murah. Ini serakah betul. Makanya kemudian ini harus dilawan dan Pak Prabowo tidak menggunakan konsep liberalisme kapitalisme untuk menyebut mereka, tapi menyebut orang-orang yang ini sebagai serakah. Kemudian Pak Prabowo mengatakan, saya lebih suka menyebutnya sebagai serakah nomik. Artinya aliran ekonomi yang kemudian menjadikan greedy, keserakahan sebagai ujung tombak utama sehingga kadang-kadang menihilkan kesusahan, penderitaan, kemudian keterbatasan yang dimiliki oleh petani-petani kita dalam ekonomi yang penting mereka bisa meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Dan ini kemudian dikonsepsikan oleh Prabowo Subianto sebagai serakanomik. Dan inilah yang harus dilawan, kata Pak Prabowo. Inilah yang kemudian Pak Prabowo menunjuk institusi Polri, menunjuk institusi kejaksaan, ini harus dilawan. Segera mereka-mereka ini cari. Ini sudah cukup lama mereka mengambil keuntungan dan saatnya kemudian orang-orang serakah ini mau membagikan lagi apa yang telah mereka peroleh selama ini untuk didistribusikan ekonominya secara adil kepada masyarakat banyak. Dalam konteks apa misalnya, oke, kita sedang membuat Koperasi Merah Putih, semestinya mereka juga harus turut sukarela untuk menjadi anggota. Karena kata Pak Prabowo, bagi mereka-mereka yang punya modal tidak akan tertarik untuk hidup dalam koperasi. Pak Prabowo bilang kalau mereka punya modal, maka mereka akan bikin PT, bikin incorporate, bikin yang nanti akumulasi keuntungannya adalah ke individu-individu pemilik modal. Tapi kalau koperasi kan dasar untuk pembuatan keuntungannya dinikmati secara bersama. Pak Prabowo menggarisbawahi betul tuh serakah nomik ini yang harus dilawan. Kemudian menyebut juga Pak Prabowo itu koperasi sebagai instrumen untuk memutus dominasi kapitalis dan rentenir, di mana Pak Prabowo bilang ini harian bunganya, serta memotong rantai distribusi yang nggak adil. Itu kenapa kemudian Pak Prabowo yang memahami ini langsung dikemukakan. Nanti di desa akan disediakan kendaraan bermotor, baik itu truk atau pick up atau motor punya gerobak di belakang, itu saya agak cukup sulit menyebut namanya. Ini nanti akan kemudian petani, kemudian pengusaha yang ada di desa bisa langsung mengantarkan hasil-hasil produksinya langsung bisa ke kecamatan atau bahkan bisa ke kabupaten. Tidak lagi kemudian dikooptasi atau dimonopoli oleh para pengepul yang kadang-kadang mereka inilah yang kerap kali memainkan harga dan menjadi kepanjangan tangan yang Pak Prabowo sebut sebagai kaum serakanomik ini. Dan mereka ini yang harus dilawan. Lagi-lagi dikemukakan dengan cukup keras oleh Prabowo Subianto. Kemudian Pak Prabowo melihat ini kemudian mencoba untuk membangun sentimen kita melalui pengalaman-pengalaman petani, di mana petani ini disebut oleh Pak Prabowo kerap kali tidak berdaya dengan situasi yang dia dimiliki. Pak Prabowo menyebut dan menjadikan contoh petani mangga. Bagaimana mangga-mangga dengan kualitas terbaik, karena keterbatasan supply chain atau rantai pasokan atau distribusi dari desa ke tempat yang memiliki cold storage, pengawet misalnya gitu,
Akhirnya dalam waktu 5 hari busuk. Padahal itu adalah mangga terbaik yang jika kemudian ini dikelola dengan baik, bisa didistribusikan secara cepat, maka yang begini-begini bisa diatasi. Akhirnya Pak Prabowo kemudian melihat ini sebagai sesuatu yang mungkin jika ada koperasi yang nanti mengelola, yang dikelola oleh penduduk setempat, anggotanya penduduk setempat, maka ini sedikit bisa diantisipasi. Sehingga nanti lagi-lagi mungkin kita dalam buah-buahan, dalam kebutuhan pangan tidak lagi tergantung sama negara lain yang kadang-kadang akan memakai jalan pintas dengan dipenuhi melalui proses impor. Nah, koperasi Merah Putih ini saya lihat lebih mengarah ke sana dan itu terlihat sekali dari apa yang dikemukakan oleh Prabowo Subianto. Yang berikutnya, dan ini juga menjadi perhatian serius terkait dengan komitmen penggunaan teknologi dan pengawasan ketat. Ini yang kita diskusikan di segmen pertama tadi, Mas Andi. Bahwa saat ini tentu dalam kasus mangga busuk tadi yang dinukil Pak Prabowo, mangga ini memang kualitasnya kelas 1. Akan tetapi keterbatasan kepemilikan cold storage itu apa namanya gudang pengawet yang bisa menahan apa namanya bakteri pembusukan lebih cepat atau kulkas lah istilah dalam bahasa sederhananya tidak ada yang memiliki di desa itu akhirnya apa produk-produk terbaik ini bisa busuk dalam waktu 5 hari. Tentu ini akan menjadi kendala serius dan diharapkan oleh Prabowo Subianto dengan adanya Koperasi Merah Putih ini hal-hal semacam ini bisa diatasi. Transfer teknologi, bagaimana nanti apa namanya warehouse-nya, bagaimana cold storage-nya, bagaimana kemudian nanti penanganan terhadap produk-produk kekhasan dari masing-masing desa itu nanti mungkin pembiayaan, pengelolaan, kemudian pelatihan bisa dilakukan oleh Koperasi Merah Putih ini. Tentu ini adalah sesuatu yang sangat ideal. Nah, kalau kita melihat apa yang secara substansi diharapkan Pak Prabowo dari apa namanya Koperasi Merah Putih ini sangat ideal, Mas Andi. Ini adalah ide yang dulu sempat digaungkan dengan keras oleh Hatta, yang kemudian sudah pernah diterapkan oleh Orde Baru Pak Soeharto, akan tetapi memang karena waktu itu lebih banyak di apa namanya dimanfaatkan untuk kepentingan politik, akhirnya KUD itu menjadi betul-betul akronim yang disebut Pak Prabowo Ketua Untung Duluan. Nah, kita berharap dengan adanya apa namanya histori yang sudah pernah terjadi ini, mitigasi, antisipasi bisa jauh lebih dini dilakukan dan Pak Prabowo kemudian menekankan pengawasan ketat terhadap koperasi ini. Jangan lagi apa namanya koperasi ini akan ketua untung duluan karena Pak Prabowo akan melibatkan kepala desa, TNI, kementerian dan akhirnya nanti ada pelatihan khusus untuk mencegah dan membuat praktek Koperasi Merah Putih ini lebih akuntabel. Jadi itu yang saya lihat secara substantif yang bisa kita baca dari pidato dari Presiden Prabowo Subianto dan mudah-mudahan kalau melihat substansi hasrat baik Pak Prabowo ini bisa dikerjakan secara teknikal lebih baik oleh para menteri-menterinya, Mas Andi. Bang Ab, ini kan juga yang menarik soal KUD. Ini juga disebut oleh Presiden Prabowo Subianto tidak akan terjadi lagi di eranya karena semuanya sudah dimitigasi, sudah dilakukan bagaimana antisipasinya. Nah, yang menjadi persoalan saat ini Bang Ab adalah bagaimana upaya dari pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto dalam meyakinkan masyarakat. Karena kan kalau berbicara soal koperasi ini kan stigmanya cukup negatif akibat ulah para oknum seperti itu. Kemudian juga dari zaman Orba ini juga dipastikan tidak akan terjadi lagi khususnya di bagaimana pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih. Nah, Bang Ab mencermati soal bagaimana upaya dan mitigasi dari pemerintah, kemudian bagaimana upaya dari pemerintah meyakinkan masyarakat Koperasi desa ini cukup dicederai oleh isu bagaimana ada beras yang oplosan. Ini juga sempat disinggung oleh Presiden saat pidato kemarin, Bang Ab. Melihat dari upaya untuk mereduksi Koperasi Desa Merah Putih ini, Bang Ab, sebenarnya seberapa kuat pemerintah dalam memberangus para mafia-mafia ini yang Presiden sendiri mengatakan kalau para mafia ini merugikan negara bahkan hingga 100 triliun.
Justru apa yang dikemukakan oleh Mas Andi tadilah yang ingin betul dihilangkan oleh Prabowo Subianto. Bahwa jika kemudian ekonomi kerakyatan hanya dimonopoli, dikendalikan oleh segelintir orang, maka keadilan distributif tidak akan pernah tercapai. Contoh yang Mas Andi nukil dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto, kenapa itu bisa terjadi? Beras yang sebetulnya ini beras biasa, kemudian tiba-tiba dikasih cap, ini beras premium, padahal komposisi berasnya itu adalah beras yang tidak layak konsumsi. Ini lagi-lagi hanya bisa dilakukan jika apa namanya, penguasaan terhadap distribusinya, pengelolaannya itu hanya dilakukan oleh segelintir orang. Dan inilah yang sebetulnya ingin betul dipangkas dan dipotong oleh Prabowo Subianto. Hal ini yang kemudian diharapkan Prabowo untuk segera diatasi. Inilah yang disebut Prabowo Subianto sebagai kelompok-kelompok serakah nomik itu. Bahwa saat ini jika kemudian distribusi, kemudian penyediaan apa namanya, pengelolaan dan hal-hal yang melingkupi produksi misalnya di beras itu hanya dikuasai oleh sekelompok orang, maka ini sangat memungkinkan praktik-praktik serakah nomik ini akan terjadi dan ini betul-betul menihilkan atau mengesampingkan kepentingan petani bahkan konsumen gitu. Yang dinukil oleh Pak Prabowo itu bagaimana bisa beras premium dioplos dengan beras biasa tapi kemudian itu ditempeli oleh apa namanya label sebagai beras premium yang kemudian Pak Prabowo juga mencontohkan ini terjadi di komoditas-komoditas yang lain, misalnya minyak goreng, yang waktu itu sempat mencuat, yang kemudian di mana Wakil Ketua DPR Profesor Sumi Dasko Ahmad waktu itu sampai harus melakukan apa namanya sidak ke beberapa agen, misalnya di Keramat Jati, Pasar Induk dan lain-lainnya. Nah, praktek-praktek yang semacam inilah yang saya lihat betul saat ini benar-benar diperjuangkan oleh Prabowo Subianto. Untuk apa? Untuk agar tidak lagi distribusi ekonomi ini betul-betul hanya dinikmati oleh kelompok-kelompok elit. Itu kenapa kemudian saya cukup bisa memahami ketika Prabowo Subianto betul-betul ingin mengaplikasikan Koperasi Merah Putih ini. Untuk apa? Penguatan secara bersama-sama terkait dengan pelaksanaan ekonomi di desa. Karena selama ini masyarakat-masyarakat kita yang ada di desa untuk penguatan pangan misalnya adalah jangkar dan ujung tombak utama, Mas Andi. Mas Andi, kenapa saat ini di era Presiden Prabowo Subianto kita bisa swasembada beras dan jagung? Karena selama ini itu tidak pernah dilakukan di mana hasil panen petani selama ini bahkan dibuat ditekan dengan harga murah. Untuk apa? Untuk kemudian ini dipakai sebagai alasan untuk impor begitu. Bahkan kadang-kadang yang lebih parah lagi dalam beberapa praktik, misalnya untuk komoditas beras, jagung, itu kadang-kadang dari petani kita sendiri itu dikumpulkan oleh pengepul dengan harga yang murah ketika panen, ini kemudian didistribusikan ke luar negeri, kemudian itu lagi nanti yang diimpor ke Indonesia. Ini betul-betul perilaku yang sangat kurang luar biasa bejat dari para kartel ini, para apa namanya mafia pangan ini, dan itu sepertinya yang saya lihat sedang dilakukan upaya keras dari Prabowo Subianto untuk mengikis itu. Nah, tidak kurang-kurang kemudian saya lihat dan saya dengar Prabowo Subianto memention institusi Kejagung dan Polri, cari itu sampai ke akar-akarnya. Kenapa? Karena kalau ini bisa dipangkas, toh ternyata saat ini Mas Andi, selama beberapa puluh tahun terakhir belum pernah kita mengalami surplus beras dan jagung, saat ini terlaksana. Dan ini adalah indikator utama bahwa Pak Prabowo memang betul-betul cukup serius dengan apa namanya keinginan agar kita swasembada pangan. Dan saat ini memang belum banyak diulas kalau kita sedang swasembada pangan, Mas Andi, terutama di sektor jagung dan beras. Kenapa? Karena ini sangat tidak menguntungkan secara politik bagi Prabowo Subianto. Ini adalah kerja yang menurut saya perlu diapresiasi total karena swasembada ini hanya pernah terjadi di era Orde Baru Pak Harto dan hanya diulang di setahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto. Kenapa?
Karena yang tadi itu Mas Andi, serakah nomik atau kelompok-kelompok serakah nomik ini yang betul-betul dilawan Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo dalam melawan mereka mengatakan saya berani, bahkan rela mengorbankan nyawa bila diperlukan untuk memerangi yang begini-begini. Tentu saya berharap betul semangat yang dikobarkan dan track record selama setahun terakhir yang ditujukan oleh Prabowo Subianto ini betul-betul bisa mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Kita jaga beliau yang saat ini memang betul-betul sedang melakukan perang terhadap mafia dan apa namanya kartel pangan untuk segera membuat ketahanan pangan kita mapan, ekonomi kerakyatan kita segera berjalan melalui Koperasi Merah Putih, yang kemudian ini sebetulnya mungkin tidak dalam jangka waktu depan, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang akan mengubah wajah Indonesia, Mas. Bang Ap, ini tentunya upaya dari merenovasi bangsa ini seperti kalau diperhatikan Presiden Prabowo Subianto ini kalau dalam tukang bangunan seperti mandor yang lagi merenovasi, kemudian juga bagaimana memperbaiki bangunan yang sebelumnya banyak bocornya seperti itu. Nah, tapi mencermati soal bagaimana konsepsi Koperasi Desa Merah Putih. Ini sebenarnya apa Bang Ap? Cikal bakal awal, kemudian juga pasti ada keterkaitannya dengan bagaimana sosok tokoh bangsa yaitu Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ini sebenarnya melihat ide awalnya bagaimana Bang Ap? Iya, eh, pertanyaan Mas Andi mengingatkan saya terhadap prolog yang dilakukan oleh pemerintah ya. Saya anggap pemerintah begitu, karena beliau ini adalah representasi dari Prabowo Subianto. Siapa itu? Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Ketika beberapa pekan atau beberapa hari sebelum peluncuran ini, Profesor Sufmi Dasko Ahmad itu sempat mengunjungi kediaman Pak Hatta gitu, yang diterima oleh 3 putra-putri beliau, untuk kemudian mendiskusikan bagaimana koperasi itu akan dijalankan. Dan kita tahu bahwa di Indonesia Muhammad Hatta ini kita sebut sebagai Bapak Koperasi Nasional. Tapi sebelum kita bahas Pak Hatta, ini adalah sosok yang sangat punya integritas tinggi, pemikiran yang luas, mengenyam pendidikan cukup lama di Belanda begitu. Kalau beliau itu sempat kuliah yang saat ini dinamai sebagai Universitas Erasmus gitu. Kalau dulu namanya belum Erasmus University, tapi saya lupa namanya. Tapi kalau tidak salah Pak Hatta ini sekarang itu tempat beliau kuliah namanya Erasmus University. Nah, pemikiran Pak Hatta sebetulnya saya lihat memang sangat dipengaruhi oleh pergerakan pemikiran dunia tentang lahirnya liberalisme, kapitalisme, kemudian di tengah-tengahnya muncul kemudian antitesisnya, ada antitesisnya yaitu sosialisme, komunisme, begitu ya. Nah, di tengah perdebatan itu ada rute tengah menurut saya Mas Andi, mungkin kalau saya bahasakan jalan ketiga di antara dua pemikiran yang sangat apa namanya berhadapan-hadapan, yaitu liberalisme dan sosialisme atau komunisme gitu. Di situ ada sistem ekonomi yang kemudian ini dipandang mungkin oleh Pak Hatta sebagai ide cukup luar biasa bisa diterapkan di Indonesia. Karena sebetulnya Mas Andi, ini kalau kita apa namanya urai zoom out ke belakang gitu, ini adalah pionir utamanya itu dulu ada salah satu sebuah kota kecil di Inggris itu namanya Rochdale gitu. Nah, di situ setelah apa namanya liberalisme itu muncul di apa ya di pertengahan tahun 1600-an itu ya, tahun 1640-an itu. Ini kan kemudian muncul upaya-upaya kapitalis yang cukup luar biasa menguat gitu, di mana kaum-kaum pemilik modal ini menghisap apa namanya atau mengeksploitasi kaum-kaum yang lebih lemah, yang ini kemudian agak cukup menyebabkan terjadinya ketimpangan di antara pemilik modal besar dan mereka yang tidak memiliki modal memadai. Nah, di sebuah kota kecil namanya Rochdale itu ada 28 orang Mas Andi. Akhirnya menjadi pioner untuk kemudian mereka berkelompok, berkumpul, kemudian melakukan bisnis, yang bisnisnya ini kemudian pemodal awalnya dari mereka, pengelolaannya dari mereka, prinsipnya Mas Andi dalam mengelola ini one man one vote. Jadi satu suara dari 28 orang ini berhak turut mengambil apa namanya peran keputusan untuk kemudian mendirikan usaha ini. Nah, mereka kemudian
modal-modal yang dikumpulkan itu mungkin waktu itu satu orang itu satu eh, apa namanya eh, mata uang Inggris itu apa namanya pounds gitu, satu orang itu menyetor 1 pound sterling. Nah, kemudian ada 28 orang, ini kemudian terkumpul 28 pound sterling ketika itu. Nah, dari budget ini mereka kemudian jualan kebutuhan sehari-hari, ada roti, ada mentega, ada minyak, dan lain-lainnya kalau kalau kita bayangkan di Indonesia. Nah, dalam cikal bakal ini akhirnya ini tumbuh pesat ternyata. Ini bukan sistem liberalis ya, atau kebebasan individu seperti dikonsepsikan oleh John Locke di awal-awal 1640-an itu, tapi tiba-tiba ini menjadi entitas yang secara ekonomi berdaya. Nah, keberhasilan 28 orang ini akhirnya menjadi pemantik cukup luar biasa. Bahkan ketika kapitalisme muncul, eh, ide-ide ini kemudian banyak masih diperbincangkan dan ini bisa menjadi konsepsi baik antara waktu itu pertempuran ide kapitalisme dan sosialisme serta komunisme ini sedang beradu kencang gitu. Nah, di sekitar waktu di tahun 1840-an itu akhirnya muncul di kota kecil Rohdal ini disebut sebagai Rohdal pioner gitu maksudnya. Nah, inilah cikal bakal praktik ekonomi yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, kelompok Rohdal pioner ini dalam kelanjutannya menginspirasi, kemudian ini dianggap sebagai sebuah praktik ekonomi kerakyatan yang cukup oke. Akhirnya ini kemudian membesar dan ada organisasi internasional dunianya di mana ribuan itu waktu itu diakomodasi, kemudian terbentuk AICA, apa itu International Cooperative Alliance, di mana aliansi ini aliansi kooperasi dunia ini kemudian mengadopsi prinsip-prinsip yang awalnya dipelopori oleh Rohdal pioner ini, 28 orang ini Mas Andi. Nah, prinsip koperasi itu yang kemudian sekarang secara internasional kita kenal sebagai seven principle itu, seven cooperative principle itu, di antara beberapanya saya sempat mencatat nih Mas Andi. Jadi 7 prinsip yang sekarang menjadi sokok guru dan ini menjadi landasan utama koperasi dunia itu yang dinobatkan oleh International Cooperative Alliance atau ICA ya, atau aliansi atau himpunan koperasi internasional. Nomor 1, prinsip dari koperasi ini adalah anggotanya sukarela, tidak bisa dipaksa. Bagi mereka yang ingin bergabung silakan, memberikan kontribusi silakan, memanfaatkan silakan. Kemudian ini prinsip keduanya itu pengendalian oleh anggota secara demokratis. Jadi untuk pengambilan keputusan, misalnya koperasi A harus bekerja sama dengan koperasi B, maka bagaimana itu nanti harus melakukan keputusannya tidak seperti dalam konteks PT, di mana pemilik saham mayoritas nanti yang memiliki kehendak total atau memiliki suara paling besar dalam mengambil keputusan. Sistem koperasi enggak, maka one man one vote. Satu suara itu berhak untuk turut serta mengambil keputusan apa yang harus dilakukan oleh koperasi ke depan. Yang ketiga ada partisipasi ekonomi anggota, ada iuran gitu, di mana modal awal nanti dilakukan oleh para anggota ini, di mana anggota-anggota inilah nanti yang akan kemudian juga turut serta dalam pengelolaannya. Kemudian ada otonomi dan kebebasan, ada pendidikan, pelatihan, dan informasi. Ini juga bentuknya harus sangat TBK, laporan keuangan, kemudian pengelolaan pemasukan, pengeluaran, semuanya harus dilakukan secara terbuka. Tidak boleh satupun anggota yang tidak boleh mengakses informasi apapun terkait dana administratif, keuangan, dan lain-lainnya. Kemudian kerjasama antar koperasi dan kepedulian terhadap komunitas. Nah, 7 sifat atau 7 prinsip inilah yang kemudian menjadi pondasi dasar dari koperasi. Nah, dari koperasi ini kemudian ini menjadi pelajaran cukup luar biasa, dan Pak Hatta waktu itu yang sempat mengenyam pendidikan di Erasmus University ini bersentuhan total dengan pemikiran-pemikiran ini. Nah, Pak Hatta melihat, Mas Andi,
apa yang dilakukan oleh Rohdal Pioner, kelompok 28 orang yang dilakukan di kota kecil Rohdal di Inggris, kemudian setelah mempelajari total pemikiran-pemikiran koperasi yang kemudian itu ada wadah internasional ICA itu, ternyata Pak Hatta itu memiliki dua kesimpulan kalau saya simpulkan itu bahwa konsep ini cocok buat Indonesia. Kenapa? Satu, di kita cukup ada sistem yang sudah melekat lama yaitu gotong royong, di mana gotong royong ini akhirnya bisa menjadi pemantik untuk orang turut terlibat langsung dalam kelompok-kelompok ekonomi kerakyatan. Nomor dua, Pak Hatta melihat praktek feudalisme ini sudah cukup mengangkang dan mengakar di Indonesia. Nah, untuk membatasi praktek antara kapitalisme yang mengemukakan kepentingan individu dan feodalistis yang hanya tunduk patuh terhadap tuan tanah yang ini kemudian sangat mengakar di Indonesia, Pak Hatta melihat koperasi ini sebagai jalan tengah di Indonesia untuk bisa diterapkan gitu. Makanya Pak Hatta itu cukup luar biasa kampanye atau bahkan menuliskan ide ini agar betul-betul ekonomi kerakyatan itu bisa dilakukan dengan cara koperasi. Saya mencatat Mas Andi ya, buku-buku Pak Hatta itu bahkan ini sampai ada 5 buku yang mungkin bagi pemirsa Sinpo TV nanti yang ingin mempelajari tentang koperasi dan bagaimana pemikiran-pemikiran beliau itu ada membangun koperasi dan koperasi membangun. Ini berisi pemikiran Pak Hatta tentang bagaimana landasan filosofisnya, strategi membangun koperasinya, dan juga relevansi koperasi di Indonesia. Kemudian bisa disebut sebagai karya klasik tentang perspektif koperasi ala keindonesiaan Pak Hatta. Jadi judul bukunya itu kalau nggak ini yang saya catat, membangun koperasi dan koperasi membangun. Kemudian buku kedua itu tentang demokrasi kita. Nah uniknya saya pikir buku ini itu membahas tentang bagaimana trias politika dijalankan, hubungan relasi kekuasaan antar lembaga. Ternyata Pak Bung Hatta yang biasa kita kenal dengan Bung Hatta dalam buku ini ternyata membahas hubungan erat antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi gitu. Lagi-lagi Pak Hatta menjadikan koperasi sebagai backbone pembahasan utama. Kemudian keadilan sosial dalam negara yang sedang berkembang, itu juga buku yang membahas Pak Hatta tentang koperasi. Ada pengantar ke jalan ilmu dan pengetahuan. Ini juga buku Pak Hatta yang membahas tentang koperasi. Kemudian ada memoir, biografi Pak Hatta yang ditulis dalam memoirnya itu juga total membahas tentang koperasi. Itu kenapa pemikiran Bung Hatta dengan berbagai macam literasi yang sudah beliau hasilkan akhirnya membawa beliau sebagai Bapak Koperasi Nasional, Bapak Koperasi Indonesia. Dan ini sempat sudah dipraktekkan zaman Orde Baru, dan itu kenapa menjadi sangat relevan akhirnya ketika kita kemudian mencoba sedikit memahami pemikiran Pak Hatta gitu. Nah, ringkasan pemikiran itu koperasi ya Pak Andi, bagi Bung Hatta adalah jalan tengah antara kapitalisme yang sangat eksploitatif dan sosialisme yang sangat otoriter. Jadi memang tadi sebagaimana saya sebut, koperasi ini jalan tengah praktek ekonomi yang dilakukan dalam ruang sudut yang sangat berhadapan-hadapan antara kapitalisme dan sosialis atau komunisme. Ini koperasi bisa menjadi jembatan tengahnya. Nah, koperasi menurut Pak Hatta itu lahir dari sifat gotong royong rakyat Indonesia, sehingga ini dipandang Pak Hatta sangat cocok dengan kepribadian Indonesia gitu. Yang lebih ditekankan lagi oleh Bung Hatta adalah koperasi bukan hanya organisasi ekonomi, tapi juga organisasi moral yang bertujuan memperkuat solidaritas ekonomi rakyat. Jadi di sini kepentingan individu sudah bisa dikikis dalam bahasa Pak Prabowo. Serakah nomik bisa ditekan dengan sangat dalam. Nah ini yang saya bilang kenapa saya sebut Pak Prabowo ini secara substantif sudah sangat paham sehingga dalam penyampaiannya menjadi cukup mudah untuk dipahami oleh mereka-mereka yang mendengarkan. Nah dari hal-hal yang semacam ini yang saya kutip cukup relevan akhirnya Pak ketika Koperasi Merah Putih ini oleh Profesor Subidah Dasko Ahmad diawali dengan berkunjung ke rumah beliau,
menemui putra-putri beliau, ketiga putra-putri Bung Hatta, dan kemudian mendiskusikan ini loh koperasi yang sangat diidam-idamkan oleh Bung Hatta akan segera dilakukan di Indonesia. Nah, melihat hal-hal yang sangat strategis dari koperasi sebagai jalan tengah antara konsep ekonomi kapitalisme atau konsep ekonomi sosialis dan komunisme, koperasi memang bisa menjadi jalan tengah. Tidak sangat eksploitatif seperti kapitalisme, tidak juga tunduk patuh terhadap kaum borjuis atau kaum feodal atau kaum pemilik tanah yang kadang-kadang itu sangat kooptatif gitu, sangat otoriter atau sangat tidak menerima pandangan-pandangan secara demokratis. Nah, demokrasi ekonomi melalui koperasi dipandang Bung Hatta sebagai jalan tengah yang ini sangat cocok dengan karakteristik bangsa. Nah, inilah kemudian kenapa kita cukup relevan dalam satu segmen harus membahas ini. Dan buku-buku yang bagi pemirsa Sinpo TV dan pihak-pihak yang lain yang ingin mendalami beberapa buku yang saya sebut itu bisa menjadi rujukan untuk bisa dibaca agar pemahaman kita tentang koperasi, kala kita mengeluarkan kritik, memahami betul apa, bagaimana, atau makhluk apa tentang koperasi ini sehingga kritik yang akan kita keluarkan tidak asal bunyi, tapi dilandasi dengan argumentasi-argumentasi dengan pemahaman substansi yang memadai. Baik Bang Ab, ini pemaparannya sangat amat jelas mulai dari sejarah koperasi seperti apa, kemudian bagaimana koperasi yang berasal dari luar konsepnya kemudian diterapkan di Indonesia dengan pemikiran Bung Hatta yang sekiranya cocok untuk bangsa Indonesia ke depan dalam membangun bangsa ini. Bang Ab, tapi menarik soal tadi bagaimana Bang Ab sempat menungkil soal kritikan yang sekiranya bisa dipahami dulu konteks koperasinya, kemudian bisa mengeluarkan kritikan yang sebenarnya tujuannya untuk membangun bangsa ke depan melalui bagaimana peran desa dalam membangun bangsa Indonesia. Tapi banyak kritikan yang muncul Bang Ab, banyak spekulasi yang menilai kalau skema koperasi Desa Merah Putih ini terkesan aneh seperti itu karena berbeda dengan yang lain. Yang seharusnya koperasi ini salah satu kritikannya adalah bagaimana dari bawah ke atas, tapi dengan koperasi Desa Merah Putih ini dari atas ke bawah. Bang Ab menilainya seperti apa Bang Ab, kritikan seperti ini? Ya, itu sudah sempat kita nukil tadi di beberapa segmen awal tadi Mas Andi, bahwa memang banyak kekhawatiran terkait pelaksanaan peluncuran Koperasi Merah Putih. Nomor satu, titik utama ini skalanya besar sekali Mas Andi. 100% desa dan kelurahan di Indonesia akan menjalankan program ini. Koperasi Merah Putih di 80.081 desa dan kelurahan. Tentu ini adalah skalanya yang skala tidak kecil, ini adalah skala yang sangat besar. Tentu jika kemudian muncul keraguan berdasarkan historis, itu sangat bisa dipahami. Termasuk kritik yang Mas Andi sebut tadi. Kan tadi di segmen ketiga saya sudah sebut bahwa sifat dari koperasi itu sukarela, bahwa ini biasanya datang dari inisiatif warga yang ingin berkumpul untuk pemberdayaan ekonomi. Jadi memang koperasi ini sifatnya kalau kita lihat atau kita nukil dari kesejarahan awal, ini hadir dari kalangan yang tidak top down gitu, tapi bottom up. Ini datang hanya dari 28 orang di salah satu kota kecil Rofdal gitu, yang kemudian kita sebut dalam konsepsi koperasi itu sebagai Rofdal pioner gitu. Itu memang situasi ideal kesejarahan memang gitu. Namun apakah kemudian jika ini kita lakukan dengan top down akan mengubah situasi? Mungkin ini di latar belakangi oleh pelaksanaan KUD, Koperasi Unit Desa Era Orde Baru, di mana waktu itu memang top down yang semacam dilakukan saat era Pak Prabowo ini punya sejarah yang kurang baik gitu Mas Andi. Nah, dari sektor ini saya cukup bisa memahami kenapa kemudian ada kritik keras dari beberapa media, terutama misalnya yang kita sebut Tempo misalnya, sudah mencoba mengurai ini bahwa ini top down. Tapi kekhawatiran ini saya cukup bersyukur karena ini adanya di fase awal ketika ini diluncurkan. Bahkan sebelum diluncurkan, beberapa media atau kritikus sudah melakukan ini. Dan bagi saya, ini adalah langkah baik karena nanti proses mitigasinya bisa lebih dini gitu. Dan melalui pidato Pak Prabowo, ini juga kemudian sudah mencoba
mitigasi. Dari mana saya bisa membaca Pak Prabowo sudah memitigasi itu? Tadi akronim ketua untung duluan itu memang praktik yang banyak diperoleh dari KUD era-era Orde Baru begitu, di mana ketua untung duluan bukan koperasi unit desa lagi. Nah, ini kemudian menjadi catatan kritis dari beberapa media dan pengamat. Kemudian tidak hanya itu, saya mencatat ada beberapa tantangan yang kalau kita bahasakan kritik, ini adalah tantangan serius yang akan dimiliki oleh Koperasi Merah Putih gitu, yang sudah diurai oleh para pengamat, media massa, dan juga beberapa kalangan praktisi. Selain top down, selain kemudian ini skalanya sangat besar, atau bahkan beberapa pengamat memakai ini adalah kebijakan yang sangat ambisius. Ada beberapa kritik lagi, misalnya Mas Andi, tentang risiko koperasi ini akan menjadi risiko koperasi papan nama gitu, di mana koperasi secara legal yang saat ini melalui fasilitas teknologi AHU akan mendapatkan semua bantuan administratif yang dibantu oleh pemerintah. Nanti nama koperasinya akan disediakan pemerintah, legal formalnya akan disediakan pemerintah melalui anggaran desa, anggaran dana desa, itu nanti fasilitas-fasilitasnya akan coba dibantu. Kemudian mereka akan dilatih untuk melakukan musyawarah desa. Setelah musyawarah desa, siapa yang berkenan untuk menjadi anggota didata, pengurusnya kemudian dari rapat desa ini nanti ditentukan melalui musyawarah desa, dan disitulah nanti akan ditetapkan secara administratif koperasi akan diberi nama Koperasi Merah Putih, kemudian di ujungnya akan diberikan nama desa. Kalau ada desa yang namanya sama, itu nanti kemudian diberikan nama desa ditambah dengan nama kecamatan. Kalau masih ada yang sama juga, ditambah dengan nama kabupaten. Jadi itu teknis yang saya baca di Menkop gitu ya. Nah, ini juga akan menjadi tantangan serius. Di KUD dulu itu ada banyak koperasi yang hanya tinggal papan nama gitu. Secara legal formal koperasinya ada, tapi aktivitas ekonomi real di dalamnya ompong. Nah, ini juga kritik-kritik yang mengemuka berdasarkan kesejarahan koperasi yang sudah pernah berlaku. Lagi-lagi, ini cukup baik gitu. Akan tetapi kan Pak Prabowo kemudian menantang. Oke lah, berikan evaluasi terhadap apa yang kita kerjakan ini setelah ini nanti berjalan setahun atau 2 tahun. Nanti boleh ketika ini sudah dikerjakan selama beberapa tahun ke depan, kemudian ini mendapatkan evaluasi penting, berapa presentasi nanti yang akan berjalan dan berapa presentasi yang akan gagal. Tentu validitas kritik jika kemudian dilakukan terhadap KMP sekarang, Koperasi Merah Putih itu ada baiknya kita berikan keleluasaan waktu Pak Prabowo dalam political will-nya yang betul-betul berdiri di sisi masyarakat bawah dan ingin betul untuk segera mengangkat ekonomi kerakyatan. Tidak hanya itu Mas Andi. Tadi Mas Andi di segmen pertama sempat menukil tuh bahwa ini butuh pembiayaan yang sangat besar. Nah, potensi beban fiskal atau gagal bayar di mana nanti koperasi-koperasi ini akan memiliki fasilitas pinjaman dari bank-bank dalam kelompok himbara gitu yang nilainya 2 sampai 3,5 miliar, ini akan punya potensi kuat untuk gagal bayar. Bahkan saya belum membaca lebih serius, tapi dari narasi yang sudah banyak beredar, Tempo itu bahkan menyebut adanya prediksi potensi gagal bayar hingga 100 triliun karena pembiayaan berasal dari kredit bank BUMN dengan plafon 3 sampai 5 miliar per koperasi. Ini sudah diteliti. Nah, saya lagi-lagi bersyukur bahwa mitigasi-mitigasi semacam ini dikeluarkan di awal-awal ketika Koperasi Merah Putih ini diluncurkan. Tentu hal ini akan menjadi konsentrasi serius bagi pemerintah dengan berbagai macam lembaga yang dilibatkan. Dalam Inpresnya itu yang bertanggung jawab adalah kalau nggak salah itu Kementerian Koordinator yang sedang ditangani oleh Pak Zulhas, kemudian di sana ada Kementerian Koperasi, ada Kementerian Desa, ada Kementerian Keuangan, banyak sekali dalam Interpresnya. Kalau nggak salah itu sampai ada 18 kementerian yang akan dilibatkan. Mungkin nanti bisa dicek dalam Inpres nomor 9 yang tahun 2005 tentang percepatan pembentukan koperasi ini. Kemudian, nah ini yang sebetulnya menjadi kritik cukup serius adanya kekhawatiran politisasi gitu Mas Andi, bahwa ini memang mencakup skala yang sangat besar, kemudian ini menjadi kekuatan yang
Mungkin kalau seandainya ini dimanfaatkan secara elektoral juga cukup memadai, tapi lagi-lagi saya bersyukur dengan adanya hal-hal yang semacam ini berada di awal peluncuran Koperasi Merah Putih, ini akan menjadi mitigasi yang cukup serius. Nah, yang lagi-lagi menjadi kritik adalah kesiapan dari masing-masing desa. Kita tahu saat ini tantangan perubahan sosial ekonomi desa cukup mulai terdistribusi. Pandangan individualistis, pandangan kapitalisme itu sudah cukup kuat untuk merasuk di kalangan-kalangan desa kita, Mas Andi. Sehingga pandangan tentang gotong royong, kemudian ini harus kita semua persoalan-persoalan ekonomi harus kita jinjing dan junjung bersama, itu sudah mulai luntur tuh. Nah, ini juga menjadi tantangan serius. Belum lagi soal manajerial. Banyak kekhawatiran sebagaimana yang itu telah diperoleh melalui dana desa selama 10 tahun terakhir yang harus kemudian berujung di penjara oleh beberapa kepala desa dan lurah, ini juga menjadi mitigasi serius di mana pengelolaan manajerial terkait organisasi, terutama kelembagaan ekonomi, ini butuh pelatihan khusus. Butuh orang-orang yang memahami administrasi khusus dan butuh juga mereka-mereka yang memiliki tingkat konsepsi abstraksi di atas rata-rata begitu. Nah, ini juga menjadi beberapa tantangan serius. Tapi lagi-lagi Mas Andi ya, kritik-kritik ini saya cukup bersyukur karena ini tidak muncul belakangan. Ini sudah dikemukakan jauh sebelum koperasi ini diluncurkan. Dan Pak Prabowo dalam sambutannya kemudian kan sudah sempat dibicarakan oleh beliau. Beliau menantang, Pak, ini saya ingin koperasi ini diterapkan karena ini sangat penting bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pertanyaan Pak Prabowo kepada para pembantunya apa? Sanggup nggak? Kemudian Pak Prabowo bercerita, siap, sanggup Pak. Nah, Pak Prabowo kemudian dengan bercanda, nah ini jawaban yang saya harapkan gitu, yang kemudian memantik tawa di antara audien, yang kemudian Pak Prabowo kemudian mengikuti itu. Nah, kalau nggak siap ya bagaimana? Harus reshuffle kan begitu. Nah, inilah gaya-gaya Pak Prabowo dalam mencairkan situasi. Namun secara substantif, saya melihat bersyukur mitigasi yang dilakukan oleh beberapa media ternama, kritikus yang kemudian sangat tidak optimis terkait dengan pelaksanaan Koperasi Merah Putih, kemudian banyak keraguan yang muncul berdasarkan kesejarahan koperasi yang pernah diterapkan oleh Indonesia, meskipun sosok pemikir utamanya itu sangat memberikan panduan detail bagaimana koperasi harus dijalankan. Tentu lagi-lagi saya sangat bersyukur terkait dengan kritik yang muncul sebagai daftar inventarisasi masalah pemerintah dalam melakukan mitigasi, Mas Andi. Tentu hal-hal yang semacam ini ketika dikeluarkan di awal cukup baik bagi pemerintah untuk melakukan langkah antisipasi. Dan menanggapi pesimisme yang banyak menyeruak di publik, itu juga kemudian ternukil dalam pidato Pak Prabowo. Pak Prabowo memahami betul terkait dengan pesimisme yang ada saat ini. Akan tetapi kemudian Pak Prabowo, lagi-lagi momentumnya, beliau berani untuk melawan kaum serakah nomik ini. Beliau akan mengabdikan sisa hidupnya untuk kesejahteraan masyarakat, terutama di piramida bawah, dan beliau akan mencoba melakukan mitigasi serta pengawasan secara serius jika kemudian ini terlaksana dan beliau sudah berkomitmen total. Nah, hal-hal yang semacam ini bagi saya, ini adalah gizi yang cukup baik bagi pemerintahan Prabowo Subianto, dan ini saya pikir tidak perlu dilakukan respon berlebihan dalam menanggapi kritik ini. Cukup lakukan jawaban dengan proses yang akan terus berjalan sebagaimana dilakukan dalam program makan bergizi, di mana di awal-awal cukup menyaksikan, di mana di awal-awal cukup menganggap remeh ini bisa dilakukan karena ini sangat populis, ini akan melibatkan banyak sektor dan banyak lembaga-lembaga UMKM, tapi toh ternyata dalam segi hal presentasi, target yang dicanangkan tercapai. Meskipun lagi-lagi ada 1-2 kendala di beberapa wilayah terkait makan bergizi gratis ini menyeruak ke permukaan. Tapi kalau kita akumulasikan secara 100%, toh ternyata semua hal yang terkait makan bergizi gratis sampai detik ini, di sekeliling saya tinggal aja Mas, jadi cukup menikmati.
Di mana mereka yang tidak punya kebiasaan makan sarapan pagi atau tidak punya kebiasaan untuk makan siang di sekolah karena keterbatasan ekonomi dan uang saku. Akhirnya mereka berangkat sekolah dengan lega. Di mana? Karena di sekolah sudah menanti makanan-makanan yang akan menambah gizi mereka dan tidak perlu jajan di sekeliling sekolah. Nah, bagaimana dengan Koperasi Merah Putih? Saya yakin di awal-awal nanti akan banyak polemik, dinamika dalam konteks melakukan penyesuaian terhadap apa-apa yang sedang terjadi. Dan bagi saya, kritik-kritik semacam ini cukup baik karena ini adalah bisa dijadikan sebagai daftar inventarisasi masalah terkait mitigasi apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga terkait dalam mewujudkan ambisi hasrat besar Prabowo Subianto agar ekonomi piramida bawah betul-betul segera bisa tumbuh. Baik Bang Ab, intinya kalau berbicara soal kritikan adalah tentunya kita harapkan pemerintah dapat bagaimana mencerna kritikan dari sejumlah pihak ini untuk menjadikan bagaimana landasan untuk program ke depan. Dan tentunya kalau berbicara soal pidato Presiden Bang Ab, ini sebenarnya selain substansinya yang ditunggu adalah kelakar-kelakarnya. Terkadang ini obrolan off the record di belakang yang disampaikan kepada publik seperti itu Bang Ab. Bang Ab, terakhir sedikit saja Bang Ab sebelum kita closing. Apa harapannya Bang Ab terkait dengan ambisi besar Presiden Prabowo Subianto terkait dengan sejumlah programnya yang sebenarnya cukup memakan anggaran yang banyak seperti itu Bang Ab? Secara komprehensif atau secara makro Mas Andi ya, saya melihat memang ada hasrat dan harapan besar Pak Prabowo ini memahami bagaimana potensi Indonesia ini yang dipunyai Indonesia saat ini. Pak Prabowo cukup gregetan setiap saya dengar pidatonya gitu. Pak Prabowo itu seolah-olah sangat gregetan. Bagaimana bisa negara dengan potensi ekonomi sebesar Indonesia, negara dengan sumber daya sekaya Indonesia, negara dengan diversitas kekayaan tropis seperti Indonesia bisa menjadi kacung dalam tanda kutip bangsa asing, bisa dimanfaatkan dalam tanda kutip oleh kelompok-kelompok kapitalis besar. Dan saya lihat ini yang kemudian membuncah betul di benak Prabowo Subianto. Makanya saya lihat ya, ini asumsi dan analisis subjektivitas saya Mas Andi ya, bahwa Pak Prabowo ingin betul dengan kebesaran resources sumber daya, baik itu di bidang ekonomi, di bidang kependudukan, di bidang apa namanya diversitas kekayaan alam yang dimiliki. Jangan lagi kemudian ini hanya dinikmati oleh segelintir orang. Dan semangat itu bahkan saya lihat terus menggelora dalam setahun pemerintahan ini. Program-programnya populis. Populis itu bukan sesuatu yang negatif. Karena populis itu, Mas Andi, sebetulnya akar katanya ada pro-populus. Apa itu? Pro-rakyat. Nah, yang menjadi kurang ajar ketika kebijakan populis ini hanya diwacanakan secara verbatim oleh politisi tanpa diikuti tindakan nyata. Nah, ini yang kerok populis itu menjadi diksi yang sangat peyoratif atau bermakna negatif gitu. Nah, saya lihat Pak Prabowo dalam konteks kebijakan populis ini itu betul-betul ditekankan dalam setahun pemerintahnya selalu berada di piramida bawah karena hasrat beliau. Bagaimana mungkin negara sekaya Indonesia itu bisa kemudian semiskin yang saat ini terjadi? Bagaimana bisa 44 juta anak masih harus terkendala untuk sarapan pagi di tengah kekayaan alam yang melimpah? Bagaimana bisa 44 juta anak tidak punya tradisi makan sehat ketika melihat bagaimana kekayaan alam Indonesia ini cukup luar biasa? Nah, ini saya lihat sangat menggelora di benak Prabowo Subianto dan cukup terrepresentasi terkait apa yang dibicarakan dengan aktualisasi kebijakan yang dijalankan. Makan bergizi gratis bukan lip service. Ini mudah-mudahan Koperasi Merah Putih juga sama. Nanti sekolah kebangsaan atau sekolah rakyat juga saya berharapkan sama. Dan untuk menilai Prabowo Subianto ini sebetulnya sederhana. Beliau kalau sudah mengatakan, kalau bahasa Mas Andi, bahkan pembicaraan-pembicaraan di belakang harus dibawa ke depan publik, karena beliau ini adalah sosok yang otentik. Tidak bisa menyembunyikan apa yang dipikirkan, apa yang sedang dikerjakan, tidak disampaikan. Nah, menilai sosok-sosok seperti Pak Prabowo ini cukup sederhana.
Apa yang beliau harapkan, apa yang beliau inginkan, sepertinya itulah yang nanti akan beliau eksekusi. Beberapa program telah kita lihat di awal, beberapa program memang masih ada kendala, akan tetapi semangat untuk segera membangkitkan Indonesia dari kemiskinan, dari ketidakpunya kebiasaan makan sarapan pagi bagi anak-anak atau makanan bergizi bagi anak-anak, baik itu yang mengandung dan juga menyusui, ini kemudian coba diaplikasikan. Dan kalau kemudian sempat menukil aja Mas Andi, Pak Prabowo ketika memberikan sambutan di Kongres pertama PSI, bahkan beliau menyinggung-nyinggung itu sangat sentimental. Kenapa? Karena itu adalah partai yang didirikan oleh ayah beliau, ayah Pak Prabowo Subianto, Partai Sosialis Indonesia, bukan Partai Solidaritas Indonesia. Dan berbicara Partai Sosialis Indonesia, di mana waktu itu kemudian dikomandani oleh Pak Syahrir, ini adalah ekonomi kerakyatan. Ini adalah bagaimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa diterapkan. Dan saat ini konsepsi ayah dari Prabowo Subianto sedikit demi sedikit sudah mulai diterapkan oleh Prabowo Subianto. Baik Bang Ab, terima kasih banyak sudah mau berbincang di Sinpo TV. Intinya adalah optimistis dari Presiden Prabowo Subianto. Ambisi yang begitu besar tentunya tidak akan berhasil kalau kita sebagai masyarakatnya juga tidak yakin dengan ambisi besar ini. Dan kita harapkan juga sejumlah pihak yang sering mengkritik, tolong beri kritiknya itu yang substansi, sesuai dengan konteks, jangan melebar kemana-mana. Tentunya ini akan menjadi catatan dan kita harapkan pemerintah juga bisa mendengarkan kritikan-kritikan untuk membangun Indonesia ke depan. Bang Ab, terima kasih banyak sekali lagi sudah mau berbincang pada malam hari ini. Semoga di next episode kita masih bisa membahas berbagai isu lagi. Tadi menarik Bang Ab soal PSI, mungkin nanti episode berikutnya kita bahas itu ya Bang Ab. Bisa. Bang Ab, terima kasih banyak lagi. Sehat selalu. Terima kasih Mas Andi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.